Salam jumpa lagi dalam pembelajaran IPS online. Kalian hebat, kalian luar biasa, dan kalian pasti bisa. Hari ini kita akan masuk di tema ke-6 pada semester yang kedua. Kita masih melanjutkan mengenai cara mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nanti kalian akan menyaksikan video tutorial ya di tayangan-tayangan. Kalian akan menyaksikan ada interaksi juga dari teman-temanmu. Jadi silahkan dipersiapkan catatanmu, pemandu yang sudah Pak Heri berikan sebelumnya, silahkan diisi, kemudian dicatat hal-hal yang penting. Kemudian pada akhir pembelajaran, setiap catatanmu nanti harus difoto, kemudian dikirimkan sebagai penilaian keterampilan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur saat waktu ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kami kesungguhan, Tuhan memberikan kami hikmat, supaya kami bisa memahami setiap video yang kami saksikan, dan berikan kami kesungguhan untuk mencatat setiap hal-hal penting, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang kami inginkan. Kami mohon tuntunan Tuhan dari awal hingga akhir pembelajaran IPS pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, di tema yang ke-6, hampir mirip dengan tema yang ketiga, kita belajar mengenai perjuangan bangsa. Di tema ketiga dan di tema 6, kita belajar bagaimana cara mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat belajar, selamat menyaksikan, tetap semangat, kalian hebat, kalian luar biasa, Tuhan memberkati. Dibacakan oleh temanmu bacaan-bacaan berikut ini. Bagi yang belum memiliki buku tematik tema 6 tidak apa-apa ya, tidak usah bingung, tidak apa-apa, nanti akan dibacakan temanmu. Jadi yang ada di buku tema 6 itu sudah diringkas dan akan dibacakan oleh temanmu. Baik, kita akan mulai pembelajaran IPS di tema yang ke-6. Cara pembelajarannya adalah kalian menyaksikan video tutorial berikut ini, kemudian kalian siapkan catatan atau dari pemandu yang sudah Pak Heri berikan. Di situ ada lembaran nomor 1, nomor 2 gitu kan. Nah, kalian mencatat jawaban-jawaban dari penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Gitu ya. Selamat menyaksikan, tidak usah terburu-buru, yang penting kalian fokus dalam mengikuti video tutorial berikut ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap fokus, Tuhan memberkati. Baik, untuk yang bacaan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia, itu ada di buku siswa halaman 4 sampai dengan yang kelima, akan dibacakan oleh temanmu. Proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamation dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi
bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa Indonesia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke, kemudian di buku halaman 16 sampai 17 setelah membaca bacaan itu tadi, ya, jadi anak-anak diminta untuk menyebutkan ya tabel berikut ini. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dari bacaan-bacaan itu tadi boleh, dari pengembangan sendiri juga boleh. Jadi yang dapat dilakukan seseorang dalam mengisi kemerdekaan apa saja. Nah, contoh di sini adalah hal yang positif ya. Jadi untuk mengisi kemerdekaan pasti adalah hal-hal yang positif. Ya, yang pertama Pak Edi berikan contoh rajin beribadah sesuai agama. Ya, rajin beribadah sesuai agama adalah salah satu upaya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak bisa membuat tabel seperti ini, ada 6 atau lebih juga tidak apa-apa. 1 ini Pak Heri bantu mengisi. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu kalian isi sendiri berdasarkan pemahaman kalian, berdasarkan apa yang kalian bisa lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Kalian tulis jawabannya di catatan ya, di kertas catatanmu. Baik, silahkan diisi sendiri-sendiri ya. Kemudian, buku siswa halaman 50 sampai 51 itu juga ada tabel juga. Ini sudah Pak Heri ambilkan tabelnya. Ada 2 latihan ya, ada 2 latihan. Yang tabel pertama adalah perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa saja perilaku yang menunjukkan sikap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ada 4, banyak sekali ya. Kamu boleh menambahkan lebih dari 4 boleh. Pak Heri bantu 1. Nah, sebagai siswa nih, sebagai siswa, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan adalah mengikuti upacara bendera menggunakan seragam lengkap. Ya, mengikuti upacara bendera menggunakan seragam lengkap. Itu contoh upaya yang menunjukkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti 2, 3, 4, 5, seterusnya kalian boleh buat sendiri. Ya, ini diisi, tulis di buku catatanmu. Kemudian, tabel yang kedua. Hak masyarakat sebagai warga Indonesia yang sudah terpenuhi. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia itu mendapatkan hak. Ya, hak dari negara kita. Apa saja yang sudah kita dapatkan hak? Hak itu yang kita terima ya. Nah, Pak Heri beri contoh 1. Hak yang kamu terima adalah mendapatkan fasilitas pendidikan. Ya, mendapatkan fasilitas pendidikan untuk belajar. Itu hakmu sebagai warga negara Indonesia.
Kamu boleh sekolah di Indonesia dimanapun berada, boleh. Itu hak. Ya, nanti yang kedua, ketiga, keempat, kamu cari sendiri. Boleh lebih dari 4. Ya. Nah, anak-anak harus mulai tertib mengisi semacam ini, harus tertib. Kenapa? Di semester 1 kemarin banyak yang tidak menyelesaikan catatanmu, maka penilaian keterampilan juga Pak Eri berikan nilai kosong. Ya, jadi kalau kamu mau mengerjakan catatan ini, maka hasilnya akan menjadi penilaian keterampilan. Ya, apa yang sudah terjadi di semester 1 jangan diulang lagi di semester yang kedua. Berikutnya, nah ini ada bacaan lagi, nanti akan dibacakan oleh temanmu, silahkan disimak baik-baik. Tahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional. Kompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan dijadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian di buku siswa halaman 62 sampai 63 itu terdapat hasil pengamatan. Nah, ini juga harus diisi, tapi tidak usah pakai buku teks, itu tidak apa-apa. Kalian nulis saja di buku catatanmu sendiri-sendiri. Nah, petunjuknya apa? Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, kalian tinggal di kehidupan bermasyarakat ya. Identifikasilah perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tuliskan hasil pengamatanmu dan presentasikan secara lisan di depan kelas. Ya, karena sekarang secara online, jadi tidak secara lisan di depan kelas. Ya, jadi kalian mengamati apa perilaku masyarakat atau tetanggamu di sekitarmu yang menunjukkan sikap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kamu boleh menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya boleh. Pak Heri beri contoh 1. Sikap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di lingkungan masyarakat ya. 1. Gotong royong membangun fasilitas umum di kampung misalnya. Bergotong royong membangun fasilitas umum di kampung. Contoh, bergotong royong membangun pos ronda, bergotong royong membersihkan selokan, itu boleh. Ya, itu contoh 1. Contoh yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian buat sendiri. Ya. Oke, berikutnya. Dikerjakan loh ya, jangan hanya dilihat saja. Nah, berikutnya
Ikut serta mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, coba kamu ingat dan renungkan tindakan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan yang sudah kamu lakukan. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut ini. Ini juga sama. Jadi, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini? Nah, kamu masih anak-anak, berarti sebagai pelajar. Ya, kamu boleh nulis 1, 2, 3, 4, 5. Pak Heri beri contoh 1. 1. Belajar dengan baik dan tertib mengerjakan tugas. Itu contoh 1. Belajar dengan baik, tertib mengumpulkan tugas. Berarti yang selama ini di semester 1 kemarin tidak belajar dengan baik, tidak mengumpulkan tugas online dengan baik, berarti dia tidak menggunakan hak, tidak bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik. Gitu ya. Nanti kedua, ketiga, keempat, kelima silahkan diisi sendiri. Oke, berikutnya halaman 142 sampai 143 nanti akan dibacakan oleh temanmu, ya, dibacakan oleh temanmu. Kalian simak baik-baik tayangan berikut ini. Bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Sebagai pelajar, kamu dapat melakukan beberapa sikap berikut. 1. Ikut berpartisipasi dalam acara kenegaraan. Contoh upacara bendera. Jika kamu telah berpartisipasi dalam acara kenegaraan, akan membuat kita mencintai dan menghargai negara kita sendiri. Nomor 2, menjadi pelajar yang teladan. Jika kamu menjadi seorang yang pintar, kita dapat mengikuti berbagai kejuaraan dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Nomor 3, menjaga kultur budaya bangsa. Kamu harus menyaring, memasukkan budaya barat yang masuk ke Indonesia. Tanpa kita sadari, kita mengalami penjajahan melalui media yang secara tidak langsung seperti musik dan film. Jika kita tidak menyaring budaya barat tersebut, otomatis kita akan menyerap berbagai sikap perilaku dan budaya barat tersebut yang lebih membahayakan. Kita dapat mencampurkan budaya kita dengan budaya mereka. Membela bangsa Indonesia tercinta. Negara Indonesia mengalami krisis di beberapa bidang seperti SARA dan penurunan kualitas hidup. Kita harus membantu negara untuk bangkit dari krisis SARA. Kita jangan menyalahkan segelintir orang, akan tetapi kita memiliki tanggung jawab terhadap segala peristiwa yang terjadi di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, apa bentuk setelah kalian membaca tadi ya, apa bentuk tanggung jawabmu sebagai pelajar? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Ceritakan di depan temanmu, kemudian tuliskan ceritamu pada kolom berikut ini. Nah, sebagai seorang pelajar, kamu punya tanggung jawab apa? Kamu isi sendiri. Ini Pak Heri bukan sebagai pelajar, jadi aku tidak mau ngisi, kamu yang ngisi. Tanggung jawabmu sebagai pelajar, kamu bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan cara apa? Ini harus diisi, ditulis di buku catatan. Gitu ya, isi sendiri, silahkan diisi. Nah, baik, sekarang Pak Heri akan mulai menjelaskan. Yang pertama adalah makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, proklamasi kemerdekaan. Kapan proklamasi kemerdekaan? 17 Agustus 1945 itu adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia yang selama 350 tahun itu dijajah oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang, oleh Inggris, ya. Tetapi tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 itu mencapai puncak ya perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Yang kedua, menjadi pernyataan de facto ya, jadi menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia itu ada, negara Indonesia itu ada, nyata ada, ya. Kemudian menaikkan martabat bangsa, Indonesia yang selama ini itu adalah bangsa yang dijajah, bangsa jajahan, tidak bisa berkembang sendiri, ya, tergantung pada bangsa yang lain. Tetapi setelah meraih kemerdekaan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu punya harga diri. Martabat itu harga diri, ya, sebagai bangsa yang bisa meraih kemerdekaan dengan usaha sendiri, bukan pemberian bangsa yang lain. Kemudian yang keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara yang baru. Nah, sejak tanggal 17/8/45 itu berdiri sebuah negara yang baru. Apa itu? Indonesia. Jadi sebelum tanggal 17 itu Indonesia belum diakui. Tapi setelah tanggal 17, ya, bulan Agustus tahun 1945 itu mulai diakui sebagai negara yang baru. Kemudian tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, tonggak sejarah itu menunjukkan bahwa tanggal 17 Agustus itu adalah sebuah peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang besar bagi negara kita, sehingga setiap tanggal 17 bulan Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan, ya, tonggak sejarah negara Indonesia. Baik, berikutnya adalah contoh sikap positif terhadap makna proklamasi. Nah, ini contoh, ya, contoh sikap positif terhadap makna proklamasi. Sikap positif berarti yang bagus. Baik. 1. Berusaha untuk menjadi warga negara yang baik, tertib, dan disiplin. Sikap positif untuk menghargai makna proklamasi yang menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang tertib dan disiplin. Tertib di sini berarti mentaati peraturan perundang-undangan. Disiplin berarti patuh, ya, patuh terhadap aturan. Kamu di rumah punya aturan keluarga masing-masing, kamu harus tertib dan disiplin. Itu menunjukkan kamu menjadi warga negara yang baik. Ya, demikian juga di lingkungan masyarakat, ya, harus tertib dan disiplin. Contoh nih, kamu berlalu lintas naik sepeda motor, gonceng, ya, kamu belum boleh naik sepeda motor, ya, menggonceng bersepeda motor harus pakai helm, itu tertib dan disiplin. Lampu merah harus berhenti, itu tertib dan disiplin, ya. Yang kedua, rela dan tanpa pamrih menyumbangkan pemikiran dan tenaga untuk kepentingan masyarakat. Tanpa pamrih berarti tidak mengharapkan imbalan. Jadi sebagai warga negara yang baik itu harus punya rela dan tanpa pamrih dalam memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan masyarakat. Ya, pendahulu kita para pahlawan itu bukan hanya pemikiran tetapi juga darah, ya, nyawa mereka korbankan untuk kepentingan bangsa. Sekarang ini sudah merdeka, kita tinggal menyumbangkan pemikiran dan tenaga. Contoh, misalnya setiap bulan Agustus di sekitar masyarakat itu kan ada yang membersihkan jalan, ada yang ngecat tembok dan sebagainya, itu dibantu. Ya, itu menyumbangkan tenaga. Ya, menyumbangkan pemikiran juga bisa, ya, untuk kepentingan masyarakat, tidak mengharapkan imbalan dan rela. Kemudian terlibat dan mendukung program pembangunan nasional. Contoh nih, terlibat dan mendukung program pembangunan nasional. Kamu masih anak-anak, ya, anak-anak misalnya terlibat dan mendukung program pembangunan nasional, ya, kamu menggunakan fasilitas umum itu tidak boleh dirusak, bertanggung jawab, ya. Contoh menggunakan kereta api, nggak boleh dicoret-coret, nah, di mural itu nggak boleh, ya. Kalau sudah dewasa, kamu harus tertib membayar pajak. Pajak itu banyak sekali jenisnya, itu mendukung program pembangunan nasional. Misalnya kamu besok sebagai pegawai negeri sipil, nah, itu juga program pembangunan nasional harus didukung. Oke, berikutnya berpartisipasi dalam gerakan dan program yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya ini, berpartisipasi dalam gerakan dan program yang mendukung persatuan dan kesatuan. Contoh, ketika bergaul dengan tetangga-tetanggamu itu tidak boleh membeda-bedakan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan, itu yang agama A, agama B, itu yang kafir. Nah, itu tidak boleh mengkafir-kafirkan itu, ya. Itu tidak mendukung persatuan dan kesatuan. Ya, kamu hanya mau berteman dengan yang seagama saja, tidak boleh, ya. Sebaiknya semuanya diajak berteman. Oke. Berikutnya, contoh upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini contoh, ya, hanya contoh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri itu
banyak ya produk-produk buatan Indonesia itu yang malah di Indonesia tidak laku ya, tetapi di tempat lain malah laku. Nah, kita sudah tahu sekarang cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah menggunakan produk dalam negeri. Contoh, kamu misalnya suka mie, gunakan Indomie. Nah, itu kan Indonesia. Ya, kamu pilih pizza atau Indomie? Nah, pasti pilih pizza kan. Nah, itu dari luar negeri. Ya, pilih Indomie. Contoh. Ya, itu segi kecil saja, tapi yang produk-produk dalam negeri yang lainnya juga banyak. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam memajukan bidang pendidikan. Nah, ikut serta, misalnya kamu siswa yang berprestasi, mengikuti lomba-lomba pendidikan. Nah, itu contoh memajukan bidang pendidikan. Ya, kemudian mengikuti ekstrakurikuler di berbagai bidang, itu contoh memajukan bidang pendidikan. Kemudian, nah ini melestarikan budaya asli Indonesia. Orang Indonesia harus tahu budaya asli Indonesia. Ya. Contoh, ada apa itu namanya seni suara daerah ya, SSD. Nah, tapi sekarang pas online ini tidak ada ya. Nah, itu contoh melestarikan budaya asli Indonesia. Ada tari melestarikan budaya asli Indonesia. Ditanya lagu daerah dari Jawa, tidak tahu lah, itu tidak melestarikan ya. Kemudian berkompetisi dalam meraih prestasi. Nah, tadi kalau kalian siswa berprestasi ya ikutlah lomba-lomba yang meningkatkan prestasi ya, untuk meraih prestasi. Nah, lomba-lomba olimpiade boleh, olahraga juga boleh, itu berkompetisi, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itu menunjukkan bahwa kamu sebagai siswa yang berupaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Nah, Indonesia itu negara yang kaya, gemah limpah loh Cinawi, banyak sumber daya alamnya. Nah, tapi harus digunakan dengan bijaksana. Artinya apa? Digunakan sebaik-baiknya, tidak boros. Sumber daya alam itu tidak bisa, ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Kalau tidak digunakan dengan bijaksana, apa yang terjadi? Pencemaran lingkungan, kerusakan alam. Nah, sehingga generasi setelah kita itu tidak bisa menikmati sumber daya alam Indonesia. Kemudian menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan, contoh ketika online jam 8 harus sudah online, gitu. Tata tertibnya harus menggunakan baju putih merah, contoh seragam. Contoh lain, ketika mengumpulkan catatan pemandu IPS harus tepat waktu. Itu contoh tata tertib. Kalau kamu tidak menaati ya ada konsekuensinya. Berarti itu menunjukkan kamu tidak mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menghormati perbedaan antar sesama. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang hitam, putih, coklat, ya. Semuanya memiliki hak yang sama. Semuanya memiliki nilai yang sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Nah, semuanya harus dihormati. Bukan hormat kayak tentara itu hormat gitu, enggak, tetapi tidak boleh dibeda-bedakan. Berikutnya, contoh upaya untuk mempertahankan kesatuan. Kalau tadi mempertahankan kemerdekaan, ya ini kesatuan. Negara kita itu terdiri dari beragam bahasa, beragam suku, ya, bahasa, suku, agama, tetapi semua terbingkai menjadi satu, menjadi negara kesatuan Indonesia. Lah, upayanya bagaimana? Caranya bagaimana untuk mempertahankan supaya Indonesia itu tetap satu? Contoh di sini, menjaga kelestarian lingkungan. Ketika kamu menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana, maka kelestarian lingkungan akan terjaga. Tetapi jika kamu tidak bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam, contoh menambang minyak bumi misalnya, diambili terus menambang emas, diambili terus terjadi kerusakan lingkungan, apa yang terjadi? Daerah-daerah yang selama ini menjadi tempat-tempat penambangan itu akan rusak, ya. Orang-orang di sana akan mengalami penderitaan, ya. Contoh nih, maaf, di Papua selama ini banyak diambil sumber daya alamnya. Dulu ketika belum paham itu diambil terus. Akibatnya apa? Terjadi kesenjangan, ya. Di Papua pembangunannya tertinggal daripada di Jawa. Tetapi sekarang sudah dibuat sama, ya, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketika ambil alam, ya harus dijaga. Menebang pohon boleh, tetapi harus diganti dengan tanaman yang baru. Nah,
Berikutnya, rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan. Ini adalah peran serta generasi muda. Kamu semua ketika belajar, rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, kamu bisa mengalahkan orang tuamu, kamu bisa mengalahkan Pak Heri dalam menggunakan iptek ya, HP. HP kamu menggunakan HP itu sudah familiar. Mungkin orang tuamu ada yang menggunakan HP kesulitan, ya kan? Nah, kenapa anak-anak zaman sekarang sudah canggih-canggih? Nah, harus belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, tapi yang positif, ya. Pak Heri garis bawahi yang positif. Kemudian menerima teman tanpa mempertimbangkan sara. Sara itu bukan nama Sarah gitu ya. Enggak, sara itu suku, agama, dan ras. Jadi kamu enggak boleh berteman hanya dengan satu suku, agamanya sama, rasnya sama. Enggak, semua harus sama. Di sekolah Kalam Kudus semua diterima, baik dari anak mungkin dari suku Papua, suku Jawa, suku mana-mana boleh masuk. Ya. Nah, semua harus berteman, tidak boleh membeda-bedakan. Aku enggak mau temenan sama rambutnya keriting. Lah emang rambut keriting itu ciptaannya siapa? Itu juga ciptaan Tuhan, jadi harus dihargai, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian menaati peraturan. Nah, ini juga mempertahankan kesatuan Indonesia dengan cara menaati peraturan. Nah, tertib, membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, itu contoh menjaga kesatuan. Mempelajari kesenian dari berbagai daerah lain. Nah, kamu boleh, sekarang sudah zamannya teknologi ya, kamu boleh mempelajari kesenian-kesenian dari daerah lain, itu tidak harus pergi ke tempat itu. Contoh, kamu mempelajari kesenian Sunda, tidak harus pergi ke daerah Jawa Barat, lewat YouTube itu bisa mendengarkan lagu-lagu Sunda, boleh. Ya, itu adalah cara mempertahankan kesatuan Indonesia. Kemudian berikutnya adalah contoh upaya yang dapat kita lakukan guna memajukan kesejahteraan umum. Kalau negaranya sudah bersatu, ya, maka ada cara untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi yang dari Sabang sampai Merauke memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Nah, membayar pajak tepat waktu. Pajak itu banyak jenisnya ya. Kamu punya rumah bayar pajak. Kamu misalnya orang tua ada gaji, itu juga kena pajak. Ya, kemudian misalnya kamu membeli barang-barang mewah, itu juga terkena pajak. Tapi pajak itu jangan khawatir, pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan, bukan dikorupsi ya. Kemudian menjaga fasilitas umum agar nyaman digunakan. Contoh, kamu di halte enggak boleh dicoret-coret. Ya, kamu naik BST, boleh loh naik BST. Kemarin sampai bulan Desember itu gratis ya, BST di Solo itu gratis. Nah, tapi karena kondisi seperti ini mungkin masih takut ya keluar-keluar naik BST, naik transportasi umum. Tapi kalau kamu menggunakan fasilitas umum tidak boleh dirusak. Bersikap peduli dan gotong royong. Tetanggamu misalnya membutuhkan bantuan, ya dibantu. Depan rumahmu sedang ada hajatan, ya dibantu. Ya, tetangga samping rumah misalnya ada yang meninggal, ya dibantu. Misalnya kamu bisa menata kursi kayak, atau membersihkan, boleh ya. Itu dulu pada waktu sebelum pandemi loh ya, tapi sekarang juga harus hati-hati. Saling membantu dalam keadaan susah maupun senang. Kayak membantu bukan hanya dalam keadaan susah, tetapi keadaan senang pun juga bisa. Contoh pada saat Natalan ya, kamu membantu saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu, mungkin yang berbeda agama juga tidak apa-apa, diberikan bantuan sosial, sembako, roti, itu tidak apa-apa ya. Jadi saling membantu. Jaga kesatuan dan persatuan ya. Contohnya kesatuan dan persatuan yang seperti yang tadi disebutkan ya, bisa tidak boleh membeda-bedakan itu. Apa yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Jadi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya supaya sejahtera apa? Satu, pendirian BLK. BLK itu singkatan dari Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Jadi jika kamu besok sudah sekolah tapi belum kuliah ya, sudah selesai sampai sekolah menengah atas, kamu boleh masuk ke BLK. Di BLK nanti kamu akan diberikan keterampilan ya, skill untuk masuk ke dunia kerja. Misal yang cewek pengen menjahit, maka di BLK itu gratis, itu masuk ke BLK diajari kursus jahit. Yang laki-laki pengen kursus informatika, ada di BLK bagian informatika. Kalau di Solo kalau tidak salah ada di daerah Tipes ya. Tapi sekarang Pak Eri kurang tahu. Jadi
Itu tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya generasi muda itu setelah lulus sekolah menengah atas, jika belum melanjutkan, itu sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Kemudian bekerjasama dengan pihak swasta untuk membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru itu sekarang bukan hanya dibuka oleh pemerintah saja ya, tetapi pihak swasta itu lebih banyak lagi membuka lapangan kerja baru. Kamu semua besok jangan mau jadi pekerja saja, tapi jadi pengusaha. Nah, punya karyawan. Nah, seperti itu. Misalnya anak-anak setelah dewasa punya, tapi jangan toko ya, toko sudah banyak. Nah, kamu misalnya membuka pabrik furniture. Nah, menampung karyawan-karyawan, berarti kamu selain sebagai pengusaha, kamu juga memberikan kesempatan orang lain untuk bekerja, ya, membuka lapangan kerja. Kemudian memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Nah, ini di masa pandemi ini pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada warga-warga yang terdampak ya. Jadi diberikan uang bagi yang gajinya di bawah 3 juta kalau tidak salah, itu dapat bantuan langsung tunai. Nah, kemudian membangun MCK umum untuk warga desa. MCK itu mandi, cuci, kakus. Ya, jangan membayangkan setiap rumah itu mempunyai WC ya. Nah, di daerah pedesaan itu tidak setiap rumah itu punya WC. Nah, jadi buang air besar itu kadang-kadang di sungai atau di mana lah, itu malah membahayakan kesehatan, sehingga dibangunkan MCK untuk warga desa. Mengadakan imunisasi gratis, ini untuk memperbaiki kesehatan generasi muda ya, supaya tidak terkena polio, ya, tidak terkena tetanus, BCG dan TBC dan sebagainya. Imunisasi. Jadi sekarang anak-anak yang dilahirkan masa kini itu harus imunisasi ya. Kalau zamannya Pak Edi dulu mungkin belum imunisasi. Nah, untuk COVID ini juga ada vaksinnya juga ya. Imunisasi itu vaksin juga, itu juga bagian dari imunisasi ya. Semoga nanti COVID ini bisa ditanggulangi dengan vaksin dan dibagikan secara gratis sehingga kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Mengadakan program BPJS. Jadi bagi warga negara Indonesia yang tingkat keuangannya belum bagus, dia membayar iuran BPJS untuk apa? Ketika dia sakit, ya, ketika dia mengalami kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan, maka dia akan mendapatkan bantuan dari BPJS. Ya, masuk ke rumah sakit gratis gitu. Tapi harus sakit benar. Kalau cuma pusing masuk rumah sakit pakai BPJS ya enggak boleh. Misalnya kecelakaan, ya tahu itu BPJS. Melahirkan itu juga pakai BPJS. Jadi sekarang orang sakit itu tidak mahal ya. Tapi pasti juga enggak ada ya yang mau jadi orang sakit, kan enggak ada. Kalau dulu orang sakit itu wes sakit bayarnya mahal, malah tambah sakit ya kan. Tapi sekarang orang sakit itu dibantu BPJS jadi tidak mahal. Tapi Pak Heri berharap semuanya sehat semua, tidak ada yang menggunakan BPJS. Ya, Pak Heri sejak BPJS pertama sampai sekarang itu baru satu kali menggunakan BPJS ketika malam hari ya, itu kolik ya, perutnya Pak Heri ususnya melintir atau apa, kolik jadi nyeri sekali, sakit, aku masuk ke rumah sakit menggunakan BPJS itu. Nah, cukup sampai di situ. Setelah itu sudah, padahal setiap bulan mengangsur, setiap bulan mengisi, tapi tidak apa-apa, itu untuk membantu anggota BPJS yang lainnya yang sakit, itu kan mereka membutuhkan biaya. Oke, sampai di sini ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalian sudah selesai dari awal mengikuti video tutorial yang kalian saksikan bersama-sama. Pak Heri berharap kalian sudah mencatat setiap hal-hal penting, setiap informasi-informasi penting pada pemandu kalian, pada buku tulis kalian, pada catatan kalian masing-masing. Setelah ini, catatan-catatan tersebut kalian foto, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom sebagai penilaian keterampilan. Ya, jangan lupa, jangan menunda-nunda pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan yang kamu tunda, maka akan memberatkan kalian masing-masing. Baik anak-anak, tetap semangat. Kita akan bertemu pada video tutorial berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami dari awal hingga akhir pembelajaran ini dengan baik. Dan kami ingin setelah selesai pembelajaran ini, Tuhan memberikan kami semangat untuk kami terus belajar dan menangkap informasi-informasi yang diberikan melalui video tutorial yang kami saksikan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami semangat-Mu untuk kami bisa menjadi murid-murid yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, sampai bertemu pada video berikutnya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.